Dengan peningkatan kekuatan tempur militer Cina secara masif dari segala lini, memang patut diwaspadai oleh semua negara. Apalagi saat ini Cina telah menjadi negara yang memiliki ekonomi terbesar di dunia. Hal tersebut terbukti dengan terciptanya berbagai alutsista canggih dan hingga rudal berhulu ledak nuklir yang tengah dikembangkan dengan serius oleh militer Cina. Selain itu, dengan armada tempur Cina yang semakin besar tentunya mendukung upaya Beijing yang hendak merebut wilayah Laut Cina Selatan, yang hingga kini masih terjadi aksi klaim tumpang tindih dengan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Namun mengingat Beijing yang telah memberikan klaim sepihak atas kawasan Laut Cina Selatan, tentunya menjadi warning bagi wilayah laut atau zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan Cina. Sehingga tak heran jika Cina saat ini terus berupaya meningkatkan kekuatan militernya. Misalkan saja, Cina diketahui tengah mengembangkan pesawat tempur bomber siluman H-20 yang akan menjadi ancaman untuk wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran pesawat tempur bomber siluman H-20 ini digadang-gadang hendak digantikan H-6 yang saat ini dimiliki oleh Cina. Namun, walaupun pesawat tempur bomber H-20 milik Cina ini diklaim memiliki kemampuan siluman sehingga sulit untuk terdeteksi ketika penyusupan dilakukan ke wilayah pertahanan musuh, tetapi Indonesia yang berbatasan langsung dengan wilayah Laut Cina Selatan tentu tidak ingin kecolongan dengan begitu saja. Misalkan saja saat ini Indonesia terus meningkatkan kekuatan tempur TNI yang juga merupakan hasil produksi industri pertahanan dalam negeri. Hal ini dilakukan oleh Indonesia sebab selain Cina dapat melakukan ancaman terhadap wilayah kedaulatan NKRI yang secara langsung, Cina juga sudah berani mengirim surat ke Indonesia untuk menghentikan eksplorasi minyak dan gas bumi di Laut Natuna Utara, yang secara jelas wilayah tersebut adalah merupakan wilayah kedaulatan Indonesia sendiri. Namun, Indonesia yang menolak aksi protes Cina tersebut membuat Indonesia terus meningkatkan kapasitas alutsista TNI secara maksimal agar dapat mendeteksi pesawat tempur maupun alutsista Cina lainnya yang menyelinap ke wilayah Indonesia. Misalkan saja saat ini militer Indonesia telah dilengkapi dengan radar Pera NG buatan dalam negeri yang digunakan oleh Satuan Radar 245 TNI Angkatan Udara, yaitu Somlaki dan Satuan Radar 212 Ranai Natuna. Radar buatan Indonesia ini tentunya bukan radar biasa, sebab mampu mendeteksi pesawat tempur siluman bomber sekelas H-20 yang diklaim oleh Cina memiliki teknologi siluman. Sementara itu, adapun spesifikasi kemampuan radar buatan industri pertahanan dalam negeri ini, berdasarkan kutipan sumber media informasi eraaero.com, radar Pera NG merupakan radar yang memancarkan gelombang pasif alias Passive Surveillance ESM tracker radar yang dapat menemukan ataupun mendapatkan target sasaran musuh. Selain itu, dengan pancaran gelombang pasif PHF ini tentunya tak bisa ditangkis material penyerap radar pesawat tempur bomber H-20 milik Cina. Sebab cara kerja radar Pera NG cukup sederhana, yaitu melancarkan frekuensi sinyal aktif atau pasif di saluran PHF sejauh 400 km dari titik operasional. Adapun kemampuan lain dari radar Pera NG buatan Indonesia ini disebut bisa mendeteksi puluhan target dalam waktu yang bersamaan, dan para radar NG juga disebut sanggup untuk membedakan armada tempur dengan burung yang sedang terbang di udara saat itu. Dengan kecanggihan yang hebat dari radar Pera NG ini tentunya akan membantu Indonesia dalam memantau wilayah Laut Natuna Utara yang sering terjadi illegal fishing dan penerobosan alutsista militer negara lain hingga jarak maksimal 400 km.
Berdasarkan hal tersebut, memang tidak bisa dipungkiri jika Indonesia saat ini terus berusaha untuk menggenjot dan memperkuat alutsista militer TNI dari ketiga matra, yaitu demi menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.